Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Wasilah, NPM 1921912020, kelas Penjas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang standar kompetensi lulusan. Untuk itu, submateri yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, standar isi, kemudian yang kedua standar proses, dan yang terakhir yaitu standar penilaian kurikulum. Untuk submateri yang pertama yang akan saya bahas yaitu standar isi. Menurut UUSP nomor 23 tahun 2003, standar isi ini merupakan kriteria minimal, batas, syarat, atau patokan yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Untuk contoh kegiatan dalam standar isi ini yaitu yang pertama, melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan SMP atau Standar Nasional Pendidikan, kemudian menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar, kemudian selanjutnya membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran, kemudian yang selanjutnya mengulas kurikulum sekolah, menyiapkan bahan ajar, mengulas silabus dan RPP, serta membuat modul dan LKS. Untuk submateri yang kedua yaitu standar proses. Standar proses ini bisa diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang diinginkan. Komponen dalam standar proses yaitu yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini adalah merencanakan bagaimana proses pembelajaran ke depan agar terencana dan tersusun sehingga pembelajaran yang terjadi sesuai dengan tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini melibatkan guru dan murid tentunya, karena proses pembelajaran adalah di mana interaksi dari guru dan peserta didik serta kerjasama kedua pihak ini antara guru dan peserta didik ini merupakan faktor yang menentukan ketercapaiannya kompetensi lulusan yang diinginkan. Kemudian syarat dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu rombongan kelas, di mana pada tingkat sekolah dasar itu ada 28 peserta didik maksimalnya. Kemudian untuk SMP atau sekolah menengah pertama yaitu 32 peserta didik. Kemudian untuk sekolah menengah atas atau SMA yaitu 32 peserta didik, dan SMK atau sekolah menengah kejuruan yaitu 32 peserta didik. Kemudian syarat yang kedua adalah beban kerja minimal guru. Beban tersebut yaitu seorang guru harus melaksanakan pembelajaran, memberikan nilai kepada siswa setelah proses pembelajaran ataupun seluruh proses pembelajaran yang berlangsung, kemudian membimbing, melatih, dan melaksanakan pembelajaran sekurang-kurangnya 24 jam dalam 1 minggu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu buku teks pelajaran. Syarat yang keempat yaitu pengelolaan kelas, di mana seorang guru harus bisa mengatur selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, dan yang syarat selanjutnya yaitu penilaian. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan atau keberhasilan suatu proses pembelajaran. Salah satu pilar yaitu penilaian kelas. Nah, yang meliputi pengumpulan data,
penggunaan informasi untuk menilai hasil seluruh proses pembelajaran seorang peserta didik. Baik, untuk komponen selanjutnya yaitu pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut. Kemudian adapun fungsi dari standar proses ini, yang pertama yaitu untuk mengendalikan proses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat untuk mencapai program yang direncanakan, di mana seluruh program yang telah direncanakan oleh suatu pihak ataupun guru, jika adanya acuan ataupun standar dalam suatu proses pembelajaran, maka program tersebut akan lebih terencana dan terarah serta tersusun. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjadi acuan untuk seorang guru. Yaitu untuk submateri yang selanjutnya yaitu standar penilaian. Standar penilaian ini merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme yang digunakan untuk menjadi dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian isi dari standar pendidikan ini meliputi yang pertama yaitu aspek penilaian. Nah, dalam aspek penilaian ini biasanya sesuatu yang dinilai itu merupakan sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian isi dari standar pendidikan yang kedua yaitu prinsip penilaian. Nah, dalam standar penilaian, prinsip penilaian itu ada sahih, artinya harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu objektif atau jelas dan sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu adil atau tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Kemudian yang selanjutnya yaitu terpadu, kemudian terbuka, artinya penilaian dilakukan secara transparan atau diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyeluruh serta sistematik, beracuan kriteria, dan yang terakhir yaitu akuntabel atau prinsip penilaian ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian isi selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Nah, dalam bentuk penilaian ini bisa mekanisme yang dilakukan oleh pendidik, kemudian mekanisme yang dilakukan oleh unit satuan pendidikan, kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian. Nah, dalam prosedur penilaian pada standar penilaian ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa aspek yang dinilai yaitu merupakan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Yang pertama yaitu instrumen penilaian oleh pendidik. Hal ini bisa dilakukan contohnya yaitu seorang guru memberikan tes penugasan kepada siswa atau peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen oleh unit satuan pendidikan. Biasanya berupa ujian sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen oleh pemerintah. Biasanya instrumen yang dilakukan pemerintah ini berupa ujian nasional. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.